Halo Sagittarius, my name is Maha. Jadi kembali lagi bersama aku. Kalau ini adalah ciri-ciri untuk jodoh, ciri-ciri jodoh untuk Sagittarius. Jadi aku akan membuat ini sebagai seri seperti kalian nonton sebuah film atau drama, kan itu ada part-partnya. Sama kayak jodoh, tema tentang jodoh ini ada part-partnya. Jadi tidak hanya membaca satu ini aja atau melihat satu ini aja. Nanti kalian customize sendiri. Jadi kayak buat playlist tentang tema-tema yang aku sebutin ini. Karena tentang jodoh berarti nanti ada zodiak, jodoh untuk zodiak, ada general reading untuk jodohnya siapa, dan ada juga pick a card. Nanti kalian sambungin sendiri. Jadi nanti kalian yang ambil kesimpulan. Karena yang nonton banyak, jadi ini harus customize sendiri. Jadi bisa dibilang kayak ini cara aku untuk bisa membuat reading, gimana caranya untuk membuat ini secara personal mungkin gitu. Membuat reading tarot ini sebagai, kan banyak yang nggak belum bisa untuk personal reading. Nah ini aku buat secara personalnya tuh, kalau misalnya buat kalian ya aku akan buat secara episode kayak gini. Oke, aku akan tarik message-nya pertama dari tarot dulu, apa yang kamu ciri-cirinya dia, lalu dari amplop ini isinya sebenarnya oracle card yang aku buat sendiri. Secara fisik, secara kesukaan dia, atau ciri-ciri lainnya tentang dia ada di amplop ini. Oke. Lalu nanti juga ada tentang si inisial. Oke, aku akan mulai dari tarot card. Ingat, kalau ini adalah general reading, energi bisa resonate bisa tidak, dan energi bisa vice versa bagi kalau kita ngomongin percintaan. Jadi ini untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, and Vedic Rising. Spirit Guide, Angel, Divine Power, Light Guide, and Goddesses, give you permission to see through. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, and Vedic Rising. Who is the one for them? Siapa orang yang akan mendampingi Sagittarius? Jodoh Sagittarius. Pertama yang aku lihat energi yang paling besar, dia sangat helpful. Jadi dia orang yang suka membantu. Dan dia kalau bantu orang pasti, pertama dia akan melaksanakan janjinya dia. Jadi dia adalah tipe orang yang menepatin janji, walaupun kadang-kadang gak langsung ya, karena ya namanya hidup kan, dia cuma punya tangan, cuma punya 2 kaki. Jadi dia harus melakukan prioritasnya dulu, baru melaksanakan janjinya. Aku ngelihatnya di sini orang yang jujur, orang yang penuh dengan kesabaran. Jadi bisa dibilang orang yang agak lelet. Dia juga orang yang suka memberi, suka membantu, dan dia orang yang adil kalau aku lihat. Pertama, dari segi komunikasi, dia akan mempunyai cara komunikasi yang baik sama dirimu, clear. Dia tidak suka hal yang basa-basi. Dia tidak suka hal yang berlibat gitu. Dan dia cenderung protektif kalau sama pasangan. Apalagi kalau bagi dia, pasangan dia itu mempunyai sebuah kekurangan yang bisa dia tutupin. Contoh, misal dari segi finansial, dia tahu nih si pasangan masih kurang nih dalam segi finansial. Dia mampu buat ngebantu atau bisa dibilang menyeimbangkan. Contoh misalnya kalian dealing sama feminin nih, kalian maskulin dealing sama feminin, dia tidak akan seperti mendominasi diri kamu, malah dia akan seperti merendah. Nah, kalau misalnya kamu dealing sama maskulin, dia mempunyai finansial yang lebih daripada kamu, cara dia membantu dirimu adalah dengan memberikan kamu support gitu.
Jadi dia tahu role-nya dia tahu perannya dia. Bisa dibilang dia orang yang suka, kalau aku ngeliatnya di sini dia juga suka berdoa. Dia punya kekuatan untuk afirmasi. Jadi saat dia mengucapkan sesuatu, biasanya doanya akan diwujudkan. Dia punya banyak transformasi dalam hidup. Orangnya lumayan keras ya, dalam arti galak. Karena Queen of Swords, mau dia laki-laki mau dia perempuan lumayan galak. Tapi galaknya dia galak bener. Jadi mau kamu kayak gimana pun, mau bohong segimanapun, dia kan bakalan bisa ngelihat ya kan, bisa apa ya, nggak mudah dibohongin. Jadi kalau misalnya dia melihat sesuatu ketidakbenaran, dia bakalan point out gitu, bakalan langsung nunjuk, oh ini nggak benar nih gitu. Dan dia tipenya orang yang kalau dia ngelakuin sesuatu kebenaran atau kebaikan, dia nggak bakal ngumbar. Itu yang aku salut sih, karena kalau kamu lihat di sini jubahnya kan jubah awan ya, bisa dibilang di belakangnya awan. Kalau misalnya bisa dibilang dia bisa membaur, kayak transparan gitu. Jadi apa yang dia lakukan transparan, tidak bisa dilihat orang lain gitu. Lumayan sulit untuk bisa menyentuh hati orang ini karena pertama kamu harus punya bukti yang kuat kalau misalnya yang kalian punya itu cinta atau sesuatu yang tulus, baru nanti dia akan luluh. Protectionnya dia besar ya. Protection apalagi soal percintaan. Aku ngelihat skala di sini ada timbangan, berarti dia punya kekuatan untuk berpikir bukan hanya dari sisi dia, tapi dari sisi orang lain juga. Jadi dia mampu untuk menempatkan diri di tempat orang lain, di sisi orang lain. Jadi timbangannya dia selalu stabil gitu. Otak sama logika sama hatinya dia stabil. Yang jelas dia nggak bisa dibohongin, nggak bisa dibodohin. Dia independen, dia berdiri sendiri. Kalau aku ngeliatnya di sini juga banyak loneliness ya. Dari mungkin dari sikap kerasnya dia atau dari sisi dia yang memang sangat independen atau sangat mandiri. Kadang-kadang dia itu ngerasa dia itu lonely, kesepian. Terus juga dia bukan tipe orang yang menutupi perasaannya dia. Kalau dia punya perasaan sesuatu dia akan ucapkan. Terus juga dia orang yang kadang-kadang agak cruel kalau ngomong, agak kejam kalau ngomong. Karena pertama dia gak suka basa-basi gitu. Di sini ada Libra juga sih. Kalau aku lihat Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Cek Sun, Rising, dan Venus-nya ya. Dia orang yang kreatif, cara berpikirnya cepat, terus intelligent, pinter saat ngejudge orang. Jadi saat dia nilai seseorang, oh ini orang baik, ini orang jelek gitu. Pinter dalam menilai seseorang. Oke. Aku bakal lihat dari sini ya, dari amplop ini. Jodoh untuk Sagittarius.
Just need two more. Ciri-ciri jodoh Sagittarius. Oke. Pertama ada cute, dari penampilan dia orang yang lucu. Sebenarnya dia menggemaskan ya orangnya. Casual, cara berpenampilannya juga dia casual, dia tuh membaur. Kalau aku ngeliatnya dia tuh menyesuaikan sama tempat, menyesuaikan sama keadaan. Ada sunglasses, aku ngeliatnya dia suka memakai kacamata hitam. Short hair, rambutnya pendek. Lalu ada long hair. Kalau kalian mempunyai rambut yang pendek, rambut dia panjang. Kalau kalian punya rambut yang panjang, rambut dia pendek. Itu. Ada oracle. Dia bisa melakukan divination atau ramalan. Ada fish, orang yang makmur. Dari segi finansial dia makmur, dari segi kehidupan makmur. Terus dia orang yang private, jadi dia sangat melindungi hal-hal privasinya dia. Kalian tuh belum tentu tahu tentang, walaupun kalian punya hubungan ya sama dia, belum tentu tahu tentang kehidupan private-nya dia atau sesuatu yang dia simpan. Ada air sign, ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada time is not running out, trust the timing. Kalau aku ngeliat di sini dia adalah orang yang nanti saat dia bertemu sama kamu adalah pertemuan yang tepat. Bisa dibilang kamu orang yang tepat di waktu yang tepat. Dan kalau di sini ngomongin soal dia orang yang sabar. Kalau ngomongin soal settling down atau soal bermuara kemana gitu. Bisa dibilang dia bukan tipe orang yang buru-buru juga. Oh, aku harus nikah nih. Umur aku udah segini, aku harus nikah. Enggak. Dia bukan tipe orang yang tadi aku bilang dia agak lelet. Dia percaya sama jalan Tuhan, dia percaya sama waktunya Tuhan. Gitu. Oke? Karena aku penasaran, let's see, aku ambil ini satu lagi. Intelligent, child of the cosmos, pinter banget. Jadi misalnya nih ya, kalian sudah ada nih yang bohong nih sama dia, menutupi sedemikian rupa, dia pasti tahu ada something off. Karena si intelijensinya itu bukan hanya spotting sesuatu yang membohongi dia ya, atau membodohi dia, atau misalnya menutup kebenaran, tapi dia akan tahu cari celah gimana cara mendapatkan bukti. Jadi dia punya intelligence yang tinggi. Kalau aku ngeliatnya di sini juga, kalau ada child of the cosmos sama oracle, ini datangnya bukan dari mana-mana, bukan dari insting atau dari perasaan, tapi datangnya memang dari yang di atas. Jadi kayak pemikiran itu datangnya ke kepala. Kan kalau misalnya biasanya ada anak-anak yang gifted itu datangnya dari hati atau dari ada bisikan di hati. Tapi kalau dia bisikannya di kepala, jadi bukan dalam bentuk bisikan ya, dalam bentuk vision biasanya, dalam bentuk gambaran di kepala, atau tahu tentang sesuatu hal tiba-tiba tahu gitu. Oke? Pinter. Aku bakal lihat dari oracle card. Dari inisial. Banyak. Ada E, ada N, ada F, ada U, ada D, ada K, M, L, B, W, V, P,
ENFFUDKMLBWVP. Oke, di namanya dia ada inisialnya ini, atau di namanya dia ada huruf-huruf ini. Oke. Kalau aku ngeliat orang ini natural healer ya, aku ngeliat fish sama air, jadi bisa dibilang dia bisa mendapatkan energi healing itu dari mana aja sebenarnya, dari laut, dari affirmation atau dari doa, dari kata-kata. Dia love language-nya kalau bisa dibilang dari kata-kata ya, dari kata-kata, dari perbuatan. Tapi let's see, tell me more about this person that I need to know. The one for Sagittarius. Okay, ada breath of the cosmos, my will, thy will, micromanaging the universe. Life purpose dia bisa dibilang kayak gini, memperindah dunia atau membuat suatu hal tidak menjadi konflik lagi. Kalau di sini tuh micromanaging the universe, banyak yang dia lakukan dalam hidup ini justru banyak membantu untuk dunia ini. Mungkin dia tidak akan melihat dampak atau tidak melihat impact yang besar ya dari apa yang dia lakukan, tapi sebenarnya impactnya besar. Your life is a canvas, artist, manifestation, creative accountability. Yang dia lakukan juga energinya creative work ya. Jadi kalau bisa dibilang yang pertama, skill komunikasinya dia bagus. Jadi dia akan bekerja di ranah komunikasi. Humanitarian, dari segi finansial kan dia udah bagus nih, udah makmur. Jadi kalau aku ngeliatnya itu bukan target utama ya di hidupnya. Dia nyari duit tuh bukan target utama. Karena dia sudah punya, maka yang dia lakukan adalah hal-hal kemanusiaan. Jadi untuk pekerjaan yang dilakukan untuk manusia gitu, untuk membantu sesama dan membantu alam. Banyak dari mereka juga kalau creative work itu zaman sekarang kalian bisa aplikasikan sendiri ya. Kalau zaman sekarang creative work tuh bisa dari segi seni, secara harfiah dia bikin musik, atau dia bikin lukisan, atau dia bikin sesuatu karya seni. Tapi ada juga yang kalau creative work tuh dunia digital saat ini kan banyak tuh kerja-kerjaan yang mengharuskan dia kreatif gitu. Karena kalau aku ngeliatnya di sini dia yang membuat kehidupannya dia sendiri, karena dia tidak bergantung ya sama orang lain. Jadi bisa dibilang pekerjaan yang dilakukan tidak di bawah orang lain. Dia yang kontrol segala macam. Dari segi jamnya, dari segi apa yang dilakukan gitu. Oke. Aku akan lihat dari sini. Who is this person? Let me know about this person. Ada your own path. I follow my own unique path with courage and strength. Aku ngelihatnya orangnya kuat, orangnya unik, beda daripada yang lain. Kamu tidak akan menemukan orang sifat dari orang ini di orang lain. Apa yang dia lakukan beda karena dia punya jalan hidup sendiri. Jadi bisa dibilang unik ya orangnya, walaupun kadang kalau kekuatan yang dia punya memang datangnya dari ketidaksesuaian sama orang sekitar. Sosial kita kan sudah terbentuk nih ya. Kita udah seperti di kotak-kotakan dari SD, dari TK, dari SMP. Sudah seperti ini harusnya nih kita hidup. Tapi dia tuh selalu beda sendiri gitu loh. Dari kecil tuh beda sendiri. Makanya dia unik. Nah, kadang karena dia beda sendiri suka dikucilkan atau suka yang namanya beda, pasti orang-orang pada tidak terbiasa sama hal yang beda. Nah,
kebanyakan kekuatannya dia dapat karena itu, karena yang tadi kita tarik korelasinya dia lonely. Gak banyak orang yang bisa memahami cara dia menjalani hidup. Kita ini bisa paham adalah diri dia sendiri dan pasangannya nanti. Karena kalau unik kayak gini biasanya ya memang apa ya, ih kok kamu kok gitu, ih kok kamu kok gini, kok aneh banget kayak gitu loh. Biasanya orang-orang menganggap dia seperti itu, padahal kan enggak gitu. Okay, let's see. Tell me what they need to know about this person. Ada apa yang perlu kamu tahu tentang orang ini? Pertama, kalau kalian dealing sama maskulin, dia akan sangat memahami dirimu maunya apa dan dia harus gimana tanpa kamu ngomong. Kalau kamu dealing sama maskulin, okay, let's see. Kalau misalnya the Tower, dia mempunyai jalan hidup mungkin bisa dibilang emang nggak sesuai sama orang-orang ya. Jadi emang unik sendiri, beda sendiri. Bisa dibilang dari segi pekerjaan yang kadang-kadang tidak bisa dipahami sama orang lain pekerjaannya. Karena kalau The Tower ini sesuatu yang gelap. Bisa saja dia bekerja di malam hari. Cuman kalau aku ngeliatnya di sini memang nggak banyak yang tahu apa yang dia lakukan untuk kehidupan ini. Jadi orang-orang tuh bakalan dibiarkan untuk mengguessing atau menjawab, mengada-ada sendiri apa yang kayak ngejudge dia tuh dia biarin aja gitu. Orang-orang ngejudge dia ya udah biarin aja gitu, biarin orang lain menilai apa yang pengen dia nilai, karena dia tidak perlu untuk validasi dari orang lain. Kalau aku lihat itu yang membuatnya dia agak lonely sih. There's Tower, dia punya banyak awakening dalam hidupnya dia. Dulu dia ignorance loh, dulu dia orang yang tidak peduli tentang kehidupan sekitar. Tapi karena ada spiritual awakening, dia lebih peduli sama alam lagi. Saat ini momennya dia search of wisdom, lagi mencari soal apa itu hidup, apa itu yang namanya kedamaian. Ada transformasi yang gede-gedean di diri orang ini. Yang kemarin memang aku ngeliat orangnya pasif dan lelet ya. Cuma nanti there's a Tower. Yang perlu kamu tahu adalah orang ini melakukan gebrakan. Benar-benar gebrak gede banget. Sampai kayak orang yang tadi ngeremehin dia atau mandang sebelah dia, atau misalnya memang tidak menghiraukan dia, mau gak mau harus ngeliat dia karena si gebrakan yang dia buat lumayan gede. Terus juga aku ngeliatnya di sini dia tuh makmur, dari bukan hanya dari segi uang ya, hati juga loh, punya hati yang gede. Kalau mencoba terus-terus memahami orang ini atau mencoba untuk terus-terusan ngejudge atau guessing tentang orang ini, ibaratnya kamu nyelam di lautan lepas tapi nggak pakai pelampung, nggak pakai pengaman, nggak pakai oksigen gitu loh. Ya itu nanti konsekuensi sendiri, bisa tenggelam atau bisa nyaman di situ. Kalau mau tahu tentang orang ini, jadi lebih apa ya, lebih nerima sih keadaan dia. Kalau tentang dunia yang dia kasih lihat ke unjukin kamu nih, aku tuh gini, ya udah accept this. Kalau dia mau kamu tahu tentang dirinya dia yang lebih dalam lagi, dia akan memberitahu soalnya gitu. Dia punya emosional yang dalam, jadi dia paham, punya empati juga. Kadang-kadang kalau empati sama
logikanya dia seimbang kok. Aku ngeliat dari tadi di sini speech ya, dari omongan. Entah itu afirmasi yang tadi aku bilang, doa-doa yang dia panjatkan, atau memang dia cara untuk berkomunikasi sama orang lain itu punya impact atau punya pengaruh. Untuk kalian yang dealing sama feminine, kalian akan menjadi raja di hatinya dia. Itu yang perlu kamu tahu. Tapi kalau misalnya kalian dealing sama maskulin, dia bisa mengontrol rasa ketidakyakinan kamu, kebingungan. Jadi saat kamu sama dia, semuanya akan jadi jelas. Dia udah mampu membuka matamu. Yang tadinya kamu tidak percaya sama cinta, ibaratkan nih, air ini soal cinta dan perasaan ya. Kamu dry banget ya. Ibaratkan kalau bak mandi itu kosong banget, kosong sampai kering. Dia datang, bak mandi kamu langsung penuh. Kayak yang namanya perasaan cinta tuh langsung penuh. Oke. Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk sharing juga. Jangan lupa untuk kalau misalnya kalian mau request nih tentang tema-tema yang pengen banget kalian aku buat. Misal tentang general reading atau tentang pick a card, kalian bisa komen di bawah. Oke, see you in the next reading. Bye!